berdasarkan kesepakatan kita ya Bu Dini, terima kasih. Kita udah sepakat nanti saya bersama Bu Dini akan melakukan coaching supervisi akademik. Nah sebelum Bu Dini tampil, izinkan saya ngobrol sebentar. Oh iya, silakan Bapak. Jadi ini sebagai pra observasi. Ya baik, terima kasih atas kepercayaan saya untuk mengcoaching Bu Dini. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia menjadi coach saya. Baik, saya percaya Bu Dini akan menampilkan modul ajar terbaik. Nah, saya mendapat info dari Bu Dini akan mengambil tema pupujian atau nadoman. Ya, nah, itu betul, tujuannya seperti apa betul. mengambil tema ini? Betul ya. Jadi saya harapannya anak selain mengenal pupujian, memahami juga anak merasa bersyukur dan selanjutnya anak tuh akan menjadikan pupujian ini menjadi bagian dari kehidupannya seperti itu ya, karena kan kita juga sudah tahu bahwa pupujian itu setiap hari selalu dikumandangkan. Hanya saja kan tidak semua siswa itu tidak semua siswa hafal atau tahu apa itu nama itu tuh apa yang sering dikumandangkan sebelum azan itu apa. Nah jadi itu tujuannya itu. Nah ini menarik. Sepertinya usia SMP itu ada yang berhenti mengaji di madrasah ya. Nah ini bagus temanya, aktual. Semoga anak-anak dengan Bu Dini membawa tema ini merasa terpanggil lagi untuk pengajian ya. Nah, ini area pengembangannya seperti apa nanti? Nah jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan di siswa itu, jadi selain anak itu mengenal, anak juga dapat menggali kreativitasnya, bagaimana anak dapat mengekspresikan tentang pupujian itu sendiri, dan bagaimana memahami atau menganalisis sebuah teks pujian. Gitu. Ya. Menurut Bu Dini, anak-anak sudah hafal semua atau ada yang sama sekali tidak? Udah melakukan observasi nggak sebelumnya? Nah, karena ini belum ya Pak ya, dan kebetulan ini baru materi baru juga, jadi saya juga belum bisa memberikan pernyataan apakah anak-anak berapa persen yang sudah hafal, yang sudah tahu tentang beberapa pujian yang akan saya sajikan nanti. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab itu. Saya juga tidak bisa mengira-ngira gitu ya, karena kan karakter tiap siswa tiap kelas itu berbeda seperti itu ya. Semoga saja nanti ketika saya masuk kelas dan menyajikan materi ini, anak-anak semangat, anak-anak antusias meskipun misalnya belum semuanya hafal seperti itu. Baik. Jadi mengembalikan memori kalau yang sudah pernah mengaji dulu ya. Jadi ini semoga masih ingat pupujian sebelum azan. Atau ada yang gimana nih? Iya, memang kan pupujian itu ada yang biasa dikumandangkan sebelum azan begitu ya, dan ada juga yang memang dikemas. Kalau sekarang itu ya ada pupujian yang dikemas secara menarik dan diupload di beberapa medsos atau di YouTube begitu ya. Betul. Tentunya dengan bahasa Sunda. Iya. Baik, strategi supaya anak lebih antusias atau anak asik. Seperti apa tuh strategi yang akan dilaksanakan? Ya, saya berusaha untuk mencapai strategi yang mencapai tujuan yang sudah saya tentukan. Saya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi begitu, dan saya juga gabungkan juga dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Dan untuk menjaga antusias dan semangat anak juga saya nanti insya Allah akan menerapkan atau saya akan melakukan ice breaking seperti itu, karena selama ini jarang sekali anak diajak untuk ice breaking ketika pembelajaran. Padahal itu ternyata anak tuh senang kalau diajak ice breaking gitu ya, ada games sedikit sebentar itu akan meningkatkan fokus siswa dan semangat siswa. Itu mungkin inti strategi yang akan saya lakukan. Baik, ini sudah tidak sabar nih saya akan melihat langsung ya Bu Dini membawa anak-anak supaya happy, dan tentunya ini praktiknya akan banyak ya. Baik, tentunya pasti Bu Dini juga mengulangi maksudnya memori dulu ya ini pupujian ini. Ya. Bu Dini semoga berhasil. Amin. Ya. Ini materi yang sangat cocok. Semoga anak-anak bisa antusias. Ya. Amin. Yuk kita tunggu nanti seperti apa respon anak-anak. Ya, siap. Semangat.
Ya, Ya, harus sekian. selalu semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hidup terus ngarepkeun sampai hiji pujian 5 pujian ya, sampai 5 pujian. Di antara 5 cobi cung anu tos terang tadi. Anu tos terang pujian tadi muka hiji, anu muka. Muka hiji. Puji ka Gusti Allah. Terang ya. Ya, cuma tos apal agama ya. Saya tos apal pujian ka hiji. Oh, seger ya. Oke, pujian kedua. Kedua teh salawat ka kanjeng Nabi. Nabi rasanya acung. Iya. Oke, ayo kieu we. Buka grupna, coba dibuka grup. Coba. Coba dibuka. Nah, anu nyana HP anu jenang. Coba anu nyana HP, nu aya kuotaan anu teu sabios ya. Coba hideung di grup walar hideung wadami hideung apalna pujian nomor 1. Coba. Baik Bu Dini, untuk sekarang masuk ke sesi pasca observasi ya. Menurut Bu Dini, bagaimana saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di 7E tersebut? Ya, terima kasih Bapak sebelumnya untuk kesempatannya. Alhamdulillah kemarin waktu pelaksanaan supervisi kemarin, saya sebelumnya memang sudah mempersiapkan semuanya, mempersiapkan kelasnya, siswanya gitu ya, termasuk juga dari berkas yang akan saya gunakan saat supervisi. Nah, namun saya sendiri merefleksi, saya sudah mempersiapkan agar pembelajaran saya itu diferensiasi seutuhnya seperti itu ya, dan juga saya ingin menerapkan beberapa kompetensi sosial dan emosional yang ingin saya didik atau saya latih kepada siswanya. Hanya saja mungkin kemarin mungkin karena saya belum terbiasa gitu ya, mungkin karena belum terbiasa, dan juga karena mungkin situasi kelas juga yang saya juga merasa masih kurang dalam pengontrolan kelas gitu Pak. Jadi memang ada hal-hal yang saya merasa kurang maksimal sebenarnya, dan ada yang terlewat dan ada yang masih kurang maksimal begitu. Jadi kemarin kalau jika melihat diferensiasinya memang sudah terlaksana diferensiasinya kemarin sampai anak bisa menghasilkan sebuah produk seperti itu ya, sampai mengumpulkan tugasnya, melewati semua tugasnya. Hanya saja kemarin yang saya lewatkan itu Bapak saya itu lupa, terlewat, tidak melaksanakan segitiga restitusi ketika ada siswa yang menyimpang ya, berperilaku kurang baik waktu kegiatan pembelajaran. Kurang fokus ke materi. Iya, ada anak yang kurang kondusif seperti itu. Waktu itu ya saya meminta anak menempelkan sticky note di lapangan tulis. Nah itu tuh saya kan sudah meminta tempel saja di tempat yang mudah dibaca gitu ya, yang terjangkau. Namun ada anak yang sengaja loncat-loncat menempel di atas. Nah harusnya di situ saya melakukan segitiga restitusi gitu ya, agar anak tidak melakukan hal tersebut dan anak mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan kita gitu ya. Kemudian ada anak yang asyik ngobrol seperti itu ya, yang akhirnya mengganggu kondusivitas kelas. Nah hal itu saya terlewat gitu ya, harusnya saya melakukan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Namun karena mungkin kemarin saya masih terdoktrin dengan kurikulum 13 bahwa langkah pembelajaran yang tercatat di RPP itu harus terlaksana sampai akhir sesuai yang tercatat. Jadi saya akhirnya melupakan itu, padahal kan memang sebenarnya dalam pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional terutama harusnya segitiga restitusi itu harus dilaksanakan agar anak juga dapat merefleksi sendiri begitu ya. Oh saya harusnya tidak melakukan itu dan saya harusnya melakukan ini seperti itu. Jadi kemudian kemarin juga diferensiasi kayak saya memang sudah mempersiapkan dari kontennya, dari produk dan dari prosesnya seperti itu. Dan mungkin saya merasa
kurang maksimal dari prosesnya itu Pak gitu. Jadi mungkin karena waktu yang tersedia kurang banyak, atau mungkin juga sayanya yang kurang memanage waktu kurang baik, sehingga saya merasa kurang maksimal di diferensiasi proses seperti itu. Perubahan apa aja yang selanjutnya diubah? Insya Allah ya Pak, dari hasil refleksi saya kemarin, kedepannya saya ingin setiap KBM itu ya saya tidak hanya mengejar target bahwa pembelajaran itu memang harus sesuai langkah-langkah yang harus di RPP dari A sampai Z ya. Yang meskipun itu kita tetap patokan. Hanya saja mungkin saya ingin lebih membiasakan diri mungkin karena membiasakan dengan mengingat poin-poin penting dari mempelajari diferensiasi itu, yang penting poinnya apa. Nah itu yang terlaksana. Kemudian saya juga yang penting tahu benang merah pembelajaran sosial emosional itu seperti apa gitu ya. Dan saya juga tidak ingin melupakan ada menerapkan segitiga restitusi saat KBM begitu ya, agar tujuan dari pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini agar tercapai begitu ya. Dan saya juga tidak memfokuskan diri hanya mengejar terpenuhinya materi, tersampaikannya materi saja gitu ya. Tidak hanya materi sampai, tapi juga saya ingin adanya perubahan karakter atau bahkan keterampilan sosial emosional anak meningkat seperti itu. Jadi rencana saya seperti itu. Dan saya juga selalu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi setelah saya mengetahui gitu ya, kita juga pernah berdiskusi tentang pembelajaran kita dari Wantara gitu ya, menurut beliau bahwa kita itu harus menciptakan atau kita harus mengiring anak ke kebahagiaan yang sebenarnya seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya agar anak tuh senang ketika belajar tuh bahagia. Nah mungkin saya ingin seperti itu gitu ya, anak biar lebih senang, agar lebih happy ketika belajar bahasa Sunda. Mungkin Bapak juga mengetahui sendiri, saya juga merasakan sendiri bahwa pelajaran bahasa Sunda ini menjadi pembelajaran yang menurut anak tidak jadi prioritas utama gitu ya. Apalagi kalau di jam terakhir itu jadi tantangan besar bagi saya. Bagaimana caranya agar anak bisa tetap fokus, tetap konsen dan tetap happy meskipun di jam terakhir pelajaran bahasa Sunda itu PR saya ke depannya gitu ya. Dan misi saya ingin anak senang dan happy saat belajar bahasa Sunda apapun materinya. Barangkali kalau sekarang ini di kelas 7, apakah di level kelas 8, 9 itu seperti apa perbedaannya cara pengajarannya? Mungkin untuk di kelas 8 ya Pak ya, jika nanti saya diberi jam di kelas 8 ya, karena materinya juga berbeda gitu ya, jadi nanti saya mungkin akan ditambah kalau misalnya mau diselingi ice breaking kayak gitu ya, biar anak lebih happy. Mungkin ice breaking-nya yang memang sesuai dengan karakter anak kelas 8 gitu ya. Anak kelas 8 soalnya ice breaking-nya yang seperti apa, mungkin saya akan mempelajari ke sana seperti itu ya. Dan kemudian juga bentuk materi yang akan lebih mudah dipahami dan lebih disenangi oleh anak, saya juga akan pertimbangkan seperti itu gitu ya. Dan juga produk yang harus produk yang harus mereka atau yang mungkin mereka yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka juga saya akan pertimbangkan. Oh yang kemungkinan ini anak akan lebih paham, anak juga lebih menyenangi bentuknya seperti apa seperti itu ya. Saya sesuaikan juga dengan minat dan kebutuhan mereka. Dan kemudian juga untuk prosesnya, ketika diferensiasi proses begitu ya, saya juga harus memahami karakteristik kelas gitu ya. Dan saya juga akan memahami karakteristik anak, siswa kelas 8 ini atau kelas 8 misalnya ya, ini pendekatannya seperti apa, dominasi atau karakter siswa-siswanya seperti apa. Nah mungkin saya akan pelajari karakteristik. Nah kemudian mungkin refleksi dari kemarin itu, saya masih kurang memahami karakteristik siswa kelas 7E kemarin ya, begitu, sehingga mungkin di situ saya masih ada kurangnya dalam hal manajemen kelas, sehingga masih ada siswa yang kurang kondusif sebagai padahal kemarin kurangnya itu Pak, saya lupa menyampaikan atau mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Padahal sebelumnya saya dengan kelas 7 itu kami sudah menyusun kesepakatan kelas begitu ya. Dan mungkin karena kemarin ya jujur sebenarnya saya
karena disaksikan supervisi gitu. Nah, jadi akhirnya kemarin tuh kekurangan saya ada, saya tidak mengingatkan tentang kesepakatan kelas, padahal sudah tahu, padahal biasa suka mengingatkan anak-anak. Jadi sebelum belajar tuh kita sama belajar A B C D, itu juga berdasar anak sendiri yang usul, cuma kami susun, kami sepakati setiap kali belajar tuh harus seperti itu. Nah, di kelas 8 juga saya akan berusaha ini membuat kesepakatan kelas agar setiap pertemuan kita ini kita tahu apa yang siswa inginkan, dan saya akan bisa memfasilitasi itu seperti itu. Gimana rencana untuk supaya anak tadi terasa happy-nya, ya, terus perubahan karakternya terasa? Ada agenda nggak, misalkan tiap bab atau misalkan dalam satu semester pembelajaran berubah? Nah, oh iya, tentu itu ya. Jadi saya ingin membuat pembelajaran bahasa Sunda itu bervariasi gitu ya. Meskipun cuma misalnya pembelajaran di kelas, tapi juga bervariasi gitu ya. Kegiatannya kita bervariasi. Tidak harus selalu kerja kelompok, diskusi duduk di kelas melulu gitu ya. Atau tugasnya harus dalam berbentuk tulisan saja. Nah, saya akan berusaha itu tadi menerapkan diferensiasi baik dari proses, produk, dan materinya seperti itu. Dan untuk agenda keluar kelas gitu ya, saya juga nanti ingin mengusulkan jika diizinkan ya pembelajaran kita kan di lingkungan kita ini ada banyak aset gitu ya, ada aset gitu ya yang bisa dijadikan sumber belajar siswa. Jadi siswa tidak hanya dari kelas. Nah, nanti saya ingin belajar mengajak anak misalnya membuat sajak. Menulis sajak itu kan saya ya kan anak butuh stimulus gitu ya, butuh stimulus agar dapat ide, dapat inspirasi gimana menulis sajak, apa yang harus saya tulis. Nah, pengalaman saya juga pernah menulis sajak, anak akan lebih mudah mendapatkan ide dan inspirasi ketika diajak keluar untuk melihat berbagai stimulus begitu ya. Anak bisa dapat stimulus dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan gitu ya, dan apa yang mereka dengar seperti itu ya. Jadi harapannya itu, jadi saya ingin memanfaatkan lingkungan sekolah baik yang di dalam maupun di luar sekolah juga untuk belajar. Baik, satu pertanyaan lagi. Kita di lingkungan yang memang dekat ke taman budaya ya, itu sebagai aset kita dekat sekolah, dan lingkungan kita pun ada yang masyarakatnya ada lingkup seni. Belajar bahasa Sunda pun bisa lewat ada teater atau ada apa pertunjukan. Ya. Bagaimana memanfaatkan aset gedung pertunjukan? Karena satu dan lain hal memang kemarin itu belum tidak terlaksana, meskipun kami sudah berencana begitu ya, pada lambat belum terlaksana. Nah, untuk kedepannya mungkin saya bisa bekerja sama gitu ya, bisa bekerja sama dengan lingkungan seni tersebut. Beliau, komunikasinya itu bergerak di bidang seni dan di teater gitu ya. Nah, mungkin selain ketika kita mengajak siswa untuk hadir ke sana untuk belajar langsung, bisa juga mudah-mudahan bisa mereka yang kita hadirkan di sekolah di sini. Jadi bisa dinikmati, bisa diapresiasi oleh semua kelas, tidak hanya untuk satu jenjang saja. Seperti itu mungkin kalau untuk kerjasama dengan lingkungan seni seperti itu. Jadi bisa seniman masuk sekolah. Iya, betul. Mudah-mudahan. Untuk nuhun Pak Yopi, Bu Diani, saya barusan sebagai observer lah pengamat. Apa yang telah dilakukan pasca observasi antara Pak Yopi dan Bu Diani, saya apresiasi, bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa berlaku pada semua guru di sini. Jadi ketika nanti ada waktu senggang, ada waktu di luar pembelajaran, ketika diskusi, bukan hanya ngebahas tentang sesuatu yang lain, tapi ya seperti ini menjadi kunci antara guru dan siswa. Cuma ada beberapa hal yang saya catat menarik untuk kita diskusikan. Ya. Budin, tadi Budini mengatakan bahwa Budini tidak melaksanakan segitiga restitusi. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu, Budin? Ya, jadi karena itu tadi, karena saya terlalu mengingat saya harus segera ke langkah pembelajaran selanjutnya seperti itu. Saya lupa, harusnya anak juga diingatkan ya, awal dari saya ditanya alasannya kenapa, terus harusnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi saya lalu terdiam dulu, akhirnya ini segera ke langkah pembelajaran selanjutnya begitu. Nah, peran segitiga restitusi di kelas di dalam pembelajaran
menurut Bu Dini seperti apa? Ya, menurut saya segitiga restitusi di kelas itu agar yang pertama selain anak intinya agar anak dapat memperbaiki kesalahannya dan mungkin melatih karakter anak yang tadinya menjadi kurang baik menjadi baik, menjadi lebih baik. Nah, sekarang solusi Bu Dini ketika Bu Dini tadi ada yang terlewat tidak melakukan restitusi, kedepannya bagaimana? Ya, kedepannya saya harus membiasakan segitiga restitusi yang baik di kelas maupun di luar kelas. Mungkin karena ya saya juga baru dapat ilmunya begitu ya dan belum terbiasa. Kedepannya saya sekarang juga Pak, saya selalu berusaha mencoba baik di luar kelas itu sebenarnya kalau di luar kelas saya udah enak, udah terbiasa dan intinya saya poin-poin pentingnya segitiga restitusi itu sebenarnya tidak perlu waktu lama, hanya saja poin-poin pentingnya apa dan saya bisa komunikasi ke anak. Jadi kalau saya udah biasa, insya Allah gitu saya juga harapannya ketika di kelas, apalagi di kelas waktu KBM itu akan dengan sendirinya saya melaksanakan segitiga restitusi. Ya, karena menurut saya pribadi, saya yakin setiap Bu Dini mengajar akan banyak terjadi apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa? Tahu nggak Bu Dini penyebabnya? Kira-kira? Saya ingin tahu aja. Ya, tapi kemarin saya nyadarin saya tidak melaksanakan begitu ya, mungkin sesuai yang bulan-bulan yang sudah disediakan. Kalau misalnya secara tidak sadar saya sudah melaksanakan ya karena kan di kelas itu banyak terjadi hal-hal anak itu tidak sesuai dengan mungkin urus pelajaran yang sudah direncanakan. Dan anak juga kan suka yang sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan saya juga refleks menegur, cuma menegurnya tidak sesuai segitiga restitusi begitu ya. Hanya menegur langsung nggak boleh seperti itu nah seperti itu Pak kan restitusi kan tidak langsung seperti itu. Ya karena saya yakin bahwa andai kata saya jadi siswa dengan gurunya Bu Dini, pasti anak tuh akan mencari ya kan masalahnya nih dari yang komunikasi Pak Yopi dengan Bu Dini, karena Bu Dini kadang-kadang kelewat di dalam melakukan proses segitiga restitusi dalam punishment dan reward. Padahal anak sebenarnya kalau saya amati tadi kita ingin mencari perhatian ke Bu Dini itu sebenarnya kan. Nah, strategi Bu Dini bagaimana mengantisipasi anak yang seperti ini? Kan Bu Dini harus punya strategi. Karena Bu Dini kan tahu potensi Bu Dini, tahu ekspektasi Bu Dini bagaimana di kelas. Dan yang satu harapan kami dari pendamping CGP juga, harapannya di kelas itu bukan karena semata-mata Pak Yopi melakukan observasi terus Bu Dini mengkondisikan. Kan saya juga waktu kemarin mengobservasi Pak Yopi, saya bilang, Pak Yopi natural saja. Jangan ada yang bahasa Bu Dini tadi kan, saya kondisikan dulu anak. Memang yang dikondisikan akan terlihat sempurna, ya kan? Akan terlihat baik. Padahal saya lebih suka yang natural. Kalau saya suka natural. Wajar ada gitu. Karena sebenarnya kondisinya cuma kondisi jadwal aja. Karena kemarin kita waktu sangat ya maksudnya kebanyakan teman-teman guru di saya juga teman sama. Ketika ada jadwal, ya dari teman-teman yang Roni itu ibu itu sibuk, buat anak. Nanti kalau ada Roni begini, jadi nondisikan. Ada kalau Roni, ya maksud saya kita harus hilangkan hal seperti itu. Kadang-kadang saya rekam kan, ini ibu ini bagus, saya tanya, saya dicontoh, ada yang ngomong Pak, bagaimana nggak bagus? Sudah seminggu sebelumnya udah dikondisikan, dikondisi diulang-ulang, aja itu lagi ke anak, aja itu lagi ke anak. Ini kalau dimasuk sudah memang mendekati sempurna. Baik skenario. Saya ketawa. Jadi saya juga ekspektasi berubah lagi. Oh ternyata dengan saya melihat waktu saya masuk, ini paling bagus nih. Yang ini kan dia nggak mau langsung di forum kan nggak enak juga kayak gitu. Dia nggak mau kan di belakang. Ada sebenarnya saya lihat beberapa kali pertemuan. Saya nanya ke anaknya juga, kenapa kamu ngajarin? Ya ibu tuh mau supervisi ke Pak Roni, ke kepala sekolah. Dia men-sending lagi. Jadi anak bertanya pun kayak ada sutradaranya gitu. Tidak alami Ya kan beda. Sedangkan namanya alami itu kan ibu nanti mau ngajar di mana pun. Ya. Ibu nanti kelas berapapun, harapan tadi bilang tadi tidak
tidak terjadi hal-hal mis-mis tadi. Walaupun kita menggunakan kurikulum mau merdeka, kurikulum independen, kurikulum apapun, ibu sudah terbiasa terbentuk. Itu yang diharapkan. Jangan khawatir ya ketika supervisi terjadi mis-mis iya. So, saya tanya, ibu udah berapa belum? Alhamdulillah sih. Ibu apa yang dipunya oleh suami kan diterima? Iya. Kan ibu nggak mau minta yang semuanya baik-baik aja kan? Ibu kan juga harus menerima semuanya. Ya, jadi kita pun harus menerima kondisi anak. Mau anaknya bentuk dia bagaimana wujudnya. Nah, makanya tadi saya sangat apresiasi ke Bu Dini dan Pak Yopi muncul tadi suatu diskusi yang baik tentang karena memang kebanyakan ketika diskusi bukan dia kan terlewat bahasa saya terlewat dan tadi Bu Dini mengakui itu pengakuan yang luar biasa. Bukan pengakuan dosa, tapi itu luar biasa Bu. Karena biasanya guru jarang mengakui kesalahan. Inginnya perfect. Iya kan? Ya, mudah-mudahan ini juga bukan settingan karena Pak Yopi dengan Bu Dini mau didatangi oleh saya. Bukan. Itu harapan saya. Tapi tidak ada perbincangan sebelumnya. Tapi dari saya amati tadi memang semua berjalan mengalir dengan baik. Saya tadi makanya saya apresiasi dengan Bu Dini. Ya Bu Dini sudah biasa. Sebenarnya salah jurusan Bu Dini. Harusnya jangan masuk bahasa Sunda. Fakultas komunikasi. Speaking. Hubungan internasional. Nah, itu karena cara bicaranya itu kan Bu ya. Ini kalau saya mengamati, saya bukan ahli psikologi. Oh iya. Saya mati dengan cara ngomong. Kayaknya Bu Dini kalau jadi host di TV atau apa bisa banyak bermanfaat. Kita bikin program. Tapi saya setidaknya ambil itu aja ya. Ya ini saya baru tahu kan, saya baru kali ini mendampingi karena dulu kan waktu awal saya jarang komunikasinya itu Bu Dini aja ikut aja karena Bu Dini kan pendampingnya Bu Eva sebenarnya. Awalnya ini orang kayaknya masih muda, energi, punya potensi. Sama kayak satu lagi yang pernah Bu sama bukan yang kemarin yang belum yang masih di depannya Bu Dini teh. Waktu kita diskusi dengan Ibu ada yang masih yang sudah jadi guru penggerak. Iya. Kemudian bukan yang depannya Bu Dini, Bu Diana. Bu Diana di samping. Masuk ke sana. Yang kurikulum. Bukan ya, kalau yang senior atau saya tidak perlu hanya boros Diana gitu, boros Diana gitu, tapi demi. ada dua, artinya yang ada depannya ada dua. Bu Ratna. Dia masih baru lah, baru ngajar berapa bulan. Bu Anis itu ya, Bu Anis adik ya. Bu Anis Ya punya itulah. Itu. Tapi saya bandingkan antara Bu Dini dengan Bu yang muda itu, tingkat wawasan, tingkat speakingnya kan berbeda. Makanya tidak salah kalau dia lolos di speaking. Nah, jadi potensi kedepannya satu yang harus dikembangkan oleh Bu Dini adalah kemampuan untuk menjadi seorang yang punya leadership. Bisa jadi mengganti Bu Eva ya. Memang sinergis. Nggak apa-apa. Kalau beliau sudah punya kalau ini. Beliau sudah punya. Hanya tadi kalau coaching kurangi untuk memberikan bantuan. Udah kita lihat sama-sama mudah-mudahan apa yang Bu Dini cita-citakan bisa terrealisasi. Iya, itu konsekuensi. Ini konfirmasi kemarin tadi Pak waktu materi yang dibawa skripsi itu tuh sebenarnya kemarin tuh galau di antara materi itu ini. Sebelumnya kan saya sudah mencoba diferensiasi ya, sudah dibuatnya perangkatnya gitu yang sudah saya upload ke waktu itu. Nah waktu itu saya sebenarnya bisa aja memilih materi yang sudah digunakan, bisa saja. Tapi waktu itu saya menantang diri, nekat itu H-1 mendadak bikin lagi RPP yang pengen diferensiasi sama sosial emosional. Dan saya juga memang merasa ini dari RPP juga ini belum sesuai, belumnya masih ragu gitu ya, sudah sesuai atau belum, sudah sempurna atau belum. Tapi ya bismillah gitu, menantang diri, materinya emang materi baru, materinya yang baru kalau bisa gitu ya. Udah bismillah, udah yang baru aja ya, emang kasih pilihan silakan mau yang kemarin juga bisa, yang baru lebih baik. Menantang diri lah ya, bikin H-1, yaudah bismillah, alhamdulillah akhirnya bikin materi ujian memang belum diajarkan. Jadi memang anak itu belum itu memang pertemuan pertama, materi baru, dan ya kita pakai bagus berani. bismillah. Saya tanya dulu ke Bu Dini.
di kelas itu ada apa yang dikejar? Kesesuaian RPP dengan pelaksanaan, tujuan akhir dari pembelajaran, atau perubahan perilaku anak? Nah, sebenarnya perubahan perilaku anak, Pak, gitu ya. Karena kan ternyata kan setelah saya belajar, perubahan karakter anak itu tuh yang lebih penting. Nah, karena suasananya menegangkan begitu ya, mindset kita kemarin ya mindset saya masih terdoktrin sama pembelajaran ya, pola-pola sebelumnya lah. Iya, kan sebaiknya kita melaksanakan setiap tahap demi tahap begitu sampai akhir begitu kan, sesuai dengan RPP kan. Ya. Jadi memang mungkin gini Bu Din, Pak Yogi, dengan datangnya kurikulum merdeka ini dengan datang menggali kembali konsep dari keharian. Sehingga masuk kalian udah lama. Nah, Sosuntodo, Imadian, selalu udah lama. Dan ini diterapkan juga di beberapa negara termasuk Malaysia yang banyak ambil dari kita. Cuma masalahnya kita kan masih setelah perubahan pergeseran generasi dari buyut-buyut kita ke kakek kita ke orang tua kita sampai ke kita. Ada perubahan namanya ya masa perubahan globalisasi. Makanya sekarang tujuan harapan apa muncul merdeka. Anak dibebaskan, tapi bukan sebebas-bebaskan. Terus tadi anak ibu ingin anak dibuat gembira, tapi tidak segembira-gembira itu kan. Bahaya bisa jadi gelok kan. Artinya ada batas-batasannya. Fungsi kita tuh membuat batasan itu. Tapi tidak mengurangi kebebasan kamu, kreativitas kamu. Makanya tadi saya bilang, anak ini unik nih. Ya mungkin buat Bu Dini itu dia masuk ke dalam segitiga itu dia harus diberikan semacam punishment atau reward. Nah ini juga kita harus mengamati daripada apa ya? Tapi betul kata Bu Dini, psikologi. Karena setahu saya, betul dengan Bu Dini wajah semua Bu Dini. Siswanya laki-laki semua cari Ingat salah. Memang kata-kata lagi Pak. Nah maksudnya dia sebenarnya lupa inginnya saya itu Pak Yopi mancing itu. Ya kan pasti setiap, makanya kan gini, ke depan tuh setiap guru harus terutama bawa bapak-bapak dulu gunakan mirror, tahu mirror nggak? Kita biasa kan kalau ngajar tuh dicermin. Oh orang ngajar teh kia gini kan teh. Kita ngomong, kita lihat diri kita sendiri. Karena anak sekarang sudah di sekolah saya pernah sampai ada guru anak-anak ngomong ke saya ketika saya ngajar. Sekarang 2 tahun udah ngajar. Pak, punten, hanya Ibu Anu, bukan Ibu Anu, harus ngajar dengan nama. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, nulis bisa. Nulis bisa. Nah setelah tanggal 15 ke sana, jarang pakai. Nggak tahu ini kan ini di sekolah saya nih di SMK saya. Berarti dia berubah ya penampilan dan ekspresi. Ya mau kan satu kan udah akhir bulan, dapurnya kurang ngebul, kan pengaruh kalau wanita langsung ke sini nih. Berorang bikin kendaraan gitu kan. Oh ya ganti bulan kan. Saya bilang oh ya maklum, itu ibunya lagi masih pikiran dapur. Oh gitu tapi kan aneh Pak. Anak sampai melihat ada dulu. Tidak lagi melihat. Makanya saya tanya, ibu mau mencari kesesuaian antara RPP dengan saya tidak melaksanakan. Makanya sekarang kalau saya mau supervisi yang saya kondisi anak lingkungan kelas. Saya nggak boleh tidak dicetak ini pembukaan sesuai misalnya. Itu K13 kan gitu Bang penilaiannya. Ya makanya kita sekarang coba bukan dirubah tapi menyesuaikan. Karena tujuan kita di akhir adalah perubahan perilaku anak. Nah, termasuk yang ini tadi barusan Bu Dini ini. Yang Bu Dini nilai produknya atau perubahan kebiasaan anak nanti melakukan apa namanya? Kebiasaan terus menerus. Iya. Perilaku anak. Ya, jadi harapannya dengan dia memanfaatkan barang-barang yang tidak bermanfaat itu tidak hanya pada saat momen ini nanti di rumahnya, di kampungnya, di tempat grupnya itu dilakukan. Kalau saya dulu di SMP, harus pas ini hari ini atau kemarin minggu kemarin saya coba kita buat sekarang. Itu yang diharapkan. Ya anggap ini stimulus. Ya jadi dilakukannya bukan hanya di sekolah tapi di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi coba anak-anak saya pengen tahu ngacung, kita harus belajar paling cepat. Oh ini yang paling cepat sendiri kan? Kamu yang paling cepat kita yang lainnya. Kenapa Bapak tunjukin yang paling cepat? Karena dia duluan. Timbang pembelajaran bahasa Sunda atau bahasa Sunda ya yang paling dipakai pada saat itu. Jadi intinya
Bukan tidak penting pembelajaran bahasa Sunda, bukan tidak penting pelajaran Sunda, semua penting. Tapi di akhirnya itu kesimpulan adalah adanya perubahan perilaku. Selain masalah kepintaran, karena kepintaran anak itu berbeda. Mungkin Bu Dini ngajar, kalau Bu Dini di matematika ngajar pembagian, si A mungkin dalam waktu 5 menit sudah paham, mungkin si B 3 jam atau 5 jam. Itu bedanya pemahaman. Tapi kalau perilaku itu butuh 12 tahun. Panjang. SD. Makanya kalau kita rubah sekarang, itu nanti kerasanya